Sementara itu, MJ Listener diinformasikan 4 wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia pada akhir pekan ini. Kremlin menyatakan dukungan tersebut terkait referendum yang akan dilakukan oleh 4 wilayah di Ukraina dan akan mengubah bentuknya arah masa depan Rusia. Dan untuk membahas suasana atau situasi yang terjadi di Rusia pada saat ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siap, selamat siang waktu Melbourne Bang. Selamat pagi waktu Jakarta, waktu Siap. Indonesia. Bang Nuim, suasana di Rusia saat ini adalah otoritas pro-Rusia yang menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina mengumumkan pada Selasa waktu setempat bahwa voting untuk melakukan referendum akan dijadwalkan dan akan digelar pada Jumat besok. Seperti di beberapa di wilayah Luhansk, Kherson, kemudian di Zaporizhzhia dan Donetsk yang saat ini dikuasai atau mayoritas berkeinginan untuk bergabung dengan Rusia. Seperti apa Bang Nuim melihat suasana atau keinginan untuk referendum dengan Rusia ini di wilayah Ukraina, Bang Nuim? Ini sebagai siasat dari Vladimirovich Putin ya. Dia sudah kewalahan sekarang ini. Jadi maksudnya kalau keempat wilayah yang disebutkan tadi memang kemudian mengaku sebagai bagian dari Rusia, maka Rusia mengatakan setiap serangan terhadap salah satu dari wilayah itu adalah serangan terhadap Rusia. Dan Putin sudah tidak lagi segan-segan untuk mengancam ya umat manusia secara keseluruhan dengan mengatakan Rusia akan menggunakan segala cara. Ya, ini termasuk tentunya senjata nuklir. Dan dia sudah menggembar-gemborkan bahwa senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia bahkan ada di antaranya yang sudah lebih canggih dari semua senjata nuklir yang dimiliki oleh Barat. Jadi keadaan sekarang ini sudah sangat genting. Sedemikian rupa sehingga kelihatan bahkan Tiongkok sendiri pun nampaknya sudah mulai memasang jarak dengan Putin. Jadi apa yang dikatakan oleh Recep Tayyip Erdogan dari Turki itu sebenarnya mungkin sudah tidak berlaku lagi. Karena kemarin dia sudah mengatakan akan melakukan mobilisasi terbatas. Jadi Rusia punya pasukan cadangan berkekuatan kira-kira 2 juta. Dan dia akan melakukan mobilisasi terhadap 300.000 katanya. Nah mereka ini harus dilatih dan tidak bisa dilatih dengan secara sempurna. Karena mereka akan segera dikirimkan ke Ukraina untuk membantu upaya peperangan yang nampaknya setelah 7 bulan malahan Rusia mengalami kemunduran yang hebat sekali. Ini sangat mempermalukan. Bukan itu saja, tetapi di Rusia sendiri pun sekarang ini sudah berani orang melakukan demonstrasi dan banyak yang sudah ditangkap, ada 1.300, 1.400 yang sudah ditangkap demonstrasi di Moskow, demonstrasi tempat kelahiran Putin di Saint Petersburg dan lain sebagainya. Dan menariknya adalah bahwa sekarang ini katanya banyak sekali pesawat yang meninggalkan Rusia menuju ke barat, itu penuh dengan penumpang. Kebanyakan di antara mereka ini katanya adalah orang-orang yang takut akan dimobilisasi dan dikirimkan ke Ukraina. Jadi keadaan memang sudah sangat genting. Dan Putin mengatakan bahwa kemungkinan Rusia akan menggunakan segala cara, jadi mungkin termasuk diantaranya adalah dengan senjata nuklirnya yang paling canggih katanya, itu bukanlah suatu gertakan. Nah ini menarik, dia mengatakan ini bukan suatu gertakan. Jadi kenapa dia harus mengatakan hal yang seperti itu? Apakah dia tahu bahwa barangkali Barat atau umat manusia secara keseluruhan tidak akan mempedulikannya, sehingga dia berani mengatakan ini bukan merupakan suatu gertakan. Sementara Menteri Luar Negerinya sendiri yang sekarang berada di New York ya, dalam rangka sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, nampaknya santai saja. Jadi keadaan memang sudah sangat genting untuk sementara ini. Itulah dengan cara melakukan referendum di keempat wilayah yang diakui oleh masyarakat keturunan Rusia sebagai bagian dari Rusia. Ini kalau memang betul nanti referendumnya mengukuhkan keyakinan mereka bahwa keempat daerah yang ada di Ukraina itu adalah bagian dari Rusia, setiap serangan bisa saja diprovokasi suatu serangan terhadap salah satu dari keempat wilayah ini akan dianggap oleh Rusia sebagai serangan terhadap Federasi Rusia. Dan Rusia akan melakukan pembalasan menggunakan segala macam cara. Ini yang sangat mengerikan.
Hingga orang seperti Xi Jinping dari Tiongkok sendiri nampaknya sudah mengatakan, sudahlah, jangan diteruskan ini, sudahlah, berdamailah. Tapi bagi Putin, susah sekali sekarang ini untuk surut langkah. Karena sekali layar terkembang ini bagi dia akan sangat memalukan kalau dia sampai bisa terkesan seakan-akan dia mengakui kegagalan dari apa yang disebutkan operasi militer di Ukraina yang sudah berlangsung 7 bulan. Padahal semula dianggap barangkali 7 hari selesai, 7 minggu selesai. Sekarang sudah 7 bulan. Ini keadaan memang sangat gawat dan sangat genting sekarang ini. Bisa dibilang 7 bulan ketika Rusia menyerang Ukraina, pemikiran bahwa akan segera selesai, namun bisa dibilang saat ini setelah hampir sedemikian lama serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina tidak juga mampu membuat Ukraina selesai atau menyerah. Ini mempermalukan Vladimir Putin seperti itu ya Bang ya. Dan ini sepertinya akan menjadi titik di mana Putin sepertinya akan melakukan segala cara untuk mempercepat kemenangan Rusia atas Ukraina. Begitu Bang? Ya, tapi tidak bisa mempercepat. Sekarang sudah banyak tentaranya yang tewas. Jadi mereka seakan-akan memang dalam tanda kutip kurang becus lah. Kalau tidak ingin dikatakan tidak becus sebagai tentara. Bagaimana perlawanan dari sebuah negara kecil seperti Ukraina yang dibantu oleh sukarelawan yang datang dari luar negeri, ya, dari Inggris, bahkan dari Maroko, dari macam-macam. Bagaimana mereka bisa memukul mundur pasukan Rusia yang semula dianggap sebagai salah satu adik kuasa di dunia ini. Ini sangat memalukan. Dan Rusia ini negara yang besar sekali. Kita tahu Rusia ini punya 11 zona waktu. Bisa dibayangkan. Kita punya 3 zona waktu. 17.000 pulau, kita punya 3 zona waktu. Ya, waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Rusia itu punya 11 zona waktu. Jadi manusianya itu berbeda-beda dan lain sebagainya. Dan kalau dia melakukan mobilisasi terhadap 300.000, ini 300.000 ini belum terlatih benar. Belum terlatih benar-benar. Kalau mereka kemudian langsung diterjunkan ke Ukraina, ini berarti macam, ya, jadi apa ya? Jadi umpan peluru saja ini yang 300.000 ini. Mungkin mereka juga akan mati konyol begitu saja. Tidak pasti apa yang ingin dituju. Nah, oleh sebab itu penerbangan komersial yang berangkat dari kota-kota di Rusia sekarang ini ke luar negeri, maksudnya ke Eropa Barat, itu kabarnya penuh dengan penumpang karena banyak yang ingin melarikan diri karena tidak mau dimobilisasi karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan mendapatkan latihan yang cukup dan mereka bisa dikirimkan ke Ukraina dan bisa bertempur sebagai tentara yang profesional. Bisa dibayangkan sebuah Rusia yang pernah ditakuti oleh umat manusia, ditakuti oleh Amerika, disegani oleh negara-negara di Eropa, ternyata punya tentara yang tidak mampu berperang. Tapi barangkali ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kita melihat bagaimana bala tentara Uni Soviet waktu itu yang masuk ke Afghanistan juga akhirnya terbirit-birit, keok lah kalau ibarat ayam gelaga ayam ya, keok terbirit-birit melarikan diri dari atau mengundurkan diri dari Afghanistan. Mereka tidak mampu untuk bisa bertempur melawan mujahidin waktu itu. Mujahidin ini kan ya termasuk yang dari Indonesia, kabarnya ada beberapa yang dari Indonesia juga ikut bertempur dengan kaum mujahidin di Afghanistan dan mereka bisa membuat Uni Soviet pada waktu itu terbirit-birit melarikan diri dari Afghanistan karena tidak sanggup untuk berhadapan dengan kaum antara lain kaum mujahidin di samping tentunya Taliban yang juga berjuang melawan mereka. Memang betul mujahidin pada waktu itu mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari Amerika Serikat termasuk Osama bin Laden. Dan tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya mungkin karena kebanyakan tentara di Rusia itu mungkin adalah hasil dari dinas wajib militer dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kesungguhan dan juga mereka barangkali tidak punya perasaan simpati terhadap pimpinan mereka yang hidupnya begitu bergelibangan dengan kemewahan, sedangkan mereka hidup pas-pasan. Jadi mereka barangkali juga tidak 100% punya semangat untuk bertempur demi Uni Soviet atau demi Rusia. Bahkan bukan hanya demi Rusia, tapi demi pimpinan yang hidupnya begitu megah. Kita tahu bahwa baru-baru ini Putin disinyalir katanya punya gedung atau punya rumah yang harganya hampir $1 miliar. Oh, ini kan
tidak masuk di akal karena kekayaan oligarki di Rusia juga itu sangat luar biasa. Ketika Uni Soviet bubar itu banyak harta benda negara yang diobral begitu saja dan dibeli dengan murah oleh mereka yang kemudian menjadi oligarki. Ada katanya seorang oligark dari Rusia, seorang ya bisa dikatakan seorang Titan lah atau konglomerat dari Rusia itu yang punya kapal pesiar, ya, punya kapal pesiar yang harganya sampai 40 juta dolar. Jadi banyak di antara tentara ini mengatakan kami ini jadi tumbal aja, kami ini jadi alat saja untuk mereka hidup bersenang-senang, sedangkan kami hidup pas-pasan, kemudian disuruh bertempur, mungkin tidak dilatih dengan baik, sehingga mereka menjadi umpan peluru. Bagaimana Ukraina yang mengandalkan bantuan dari luar negeri bisa berhadapan dengan kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan adikuasa yang konon bisa menyaingi bukan saja Amerika Serikat, tetapi NATO dan ancaman-ancaman lainnya. Ini menarik. Tapi ada satu perkembangan baru yang juga menarik. Kenapa misalnya Rusia bersedia membebaskan sukarelawan dari Inggris, dari Maroko, dari Kroasia yang ikut bertempur membantu Ukraina dan tertangkap, dan yang dari Inggris itu 5 orang sudah dijatuhi hukuman mati, tapi kemudian ternyata dibebaskan oleh Rusia dan mereka dengan perantaraan Arab Saudi, mereka sudah sampai di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan akan dipulangkan ke negara masing-masing. Ini juga menunjukkan barangkali satu gejala bahwa ya mungkin Rusia sudah mulai merasa harus barangkali berani untuk bernegosiasi lah, untuk berunding. Tidak dengan di satu pihak Putin mengatakan akan menggunakan segala cara, tapi di lain pihak tindakannya menunjukkan bahwa dia nampaknya mungkin karena Xi Jinping, kan mereka bertemu baru-baru ini, mungkin karena Xi Jinping juga tidak lagi menunjukkan dukungan 100% seperti sebelumnya terhadap Rusia. Nah, Bang, kalau ini bisa dibilang 4 wilayah di Ukraina akan melakukan referendum, dan misalkan memang hasil referendum nanti lebih pro ke Rusia, ini akan semakin menguatkan pernyataan Erdogan yang sepertinya mensinyalkan bahwa Vladimir Putin akan menyelesaikan perang ini, maksudnya menghentikan serangan ke Ukraina. Apakah itu akan jadi sebuah kemungkinan atau seperti apa, Bang? Bisa dibilang ketika wilayah-wilayah Ukraina ada yang didapat oleh Rusia itu cukup memuaskan Putin lah untuk kemudian menghentikan perang dengan Ukraina, Bang Nuim. Bisa saja jadi dalih, tapi ucapannya kemarin ya itu ditunda, harusnya dia jam 9 pagi dia supaya bisa seperti dikatakan tadi, supaya bisa didengar oleh seluruh Rusia yang punya 11 zona waktu, itu ditunda, kemudian secara mendadak pukul 9 pagi dia menyampaikan pernyataan yang ditafsirkan oleh banyak pengamat sebagai tekad atau barangkali ya dia merasa sudah kewalahan. Jadi apa boleh buat, dia harus sekali mandi biar basah lah, kira-kira begitu. Jadi nampaknya ada perubahan-perubahan ini tidak konsisten. Tapi seperti dikatakan oleh banyak orang juga yang ahli tentang Rusia, siapapun yang menjadi pemimpin di Rusia itu tidak banyak bedanya dengan Vladimir Putin. Jadi kalau memang ini benar, Ismaili, kita melihat pernah ada seorang pemimpin Rusia bernama Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Jadi orang betul-betul punya pandangan yang bagus dengan glasnost, dengan perestroika dan lain sebagainya, ingin mendemokrasikan, tapi dia akhirnya terdepak. Jadi Rusia itu memang barangkali dari sejak dahulu memang sudah merupakan negara atau negeri yang ditakdirkan akan terus hidup dalam keadaan otoritarianisme, jadi dalam kediktatoran dan sebagainya. Dan ini kita agak pusing. Kenapa dia kemarin mengatakan sehingga menggemparkan umat manusia, menggemparkan. Ini Menteri Luar Negeri Australia yang sekarang berada di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Amerika Biden juga, kenapa dia menggunakan segala cara, kemudian mengatakan dan memiliki senjata nuklir yang bahkan lebih canggih dari yang dimiliki oleh Barat, maksudnya oleh Amerika. Kenapa dia sampai menggunakan kata-kata seperti itu dan menambahkan ini bukan gertakan. Ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Jadi membuat banyak orang menjadi betul-betul galeng kepala dan orang bertanya, apakah bisa terjadi perang nuklir? Semua orang tahu
Perang nuklir tidak akan menyelesaikan persoalan. Perang nuklir itu biasanya akan menghancurkan yang menyerang dan yang diserang. Kita lihat apa yang terjadi di Chernobyl. Yang kebetulan di Ukraina, di Chernobyl. Ketika terjadi kecelakaan, ya bukan senjata nuklir. Kecelakaan di sebuah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir, itu terjadi di Chernobyl. Itu akibatnya sampai ke Swedia, ke mana-mana. Ini hanya ini suatu stasiun pembangkit tenaga, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, bukan senjata nuklir. Kalau memang Putin sungguh-sungguh menggunakan senjata nuklir, kita tidak tahu bagaimana pengaturannya ya di Rusia. Kalau di Amerika, itu katanya presiden memang punya kotak ya, yang dia bisa menggunakan tenaga nuklir. Tapi untuk mengeluarkan perintah itu tidak semudah itu bisa langsung diperintahkan, langsung tidak. Ada tahapan-tahapan ya, yang harus dilalui sebelum akhirnya senjata nuklir itu bisa digunakan. Tapi apakah di Rusia juga ada tahapan-tahapan seperti itu? Ataukah seorang pemimpin Rusia seperti Putin misalnya, Vladimir Putin punya kekuasaan yang begitu luas sehingga dia bisa tekan tombol dan terjadi perang nuklir? Wallahu alam. Ya, kita mengharapkan ini jangan terjadi, tapi ada satu barangkali hikmah dari semua ini. Hikmah dari semua ini mungkin adalah bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan mungkin tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Mungkin Tiongkok juga belajar dari apa yang dialami oleh Rusia di Ukraina. Mungkin Tiongkok tidak akan segegabah seperti Putin yang merasa barangkali dalam waktu yang begitu singkat akan bisa menaklukkan Ukraina. Ternyata apa boleh buat, sudah 7 bulan, dia masih boleh bilang kedodoran, masih dalam keadaan yang tidak bisa dibanggakan. Bang Nuim bisa dibilang apa yang terjadi saat ini di dalam negeri dalam negeri Rusia pada saat ini terjadi mobilisasi atau pengerahan, akan ada rencana pengerahan massa ke Ukraina untuk mempercepat terjadinya perdamaian atau mempercepat situasi di sana. Sudah bisa dibilang mempercepat keberhasilan atau membalikan suasana yang saat ini muncul bahwa Rusia kalah di Ukraina. Nah, inikah yang membuat bisa dibilang hubungan Rusia dengan sejumlah koleganya seperti Tiongkok, kemudian beberapa negara-negara lain di luar Rusia itu agak membatasi diri karena ini dikhawatirkan akan membuat Rusia bisa dibilang nekat mungkin ya menggunakan yang tadi Bang Nuim bilang penggunaan nuklir untuk mempercepat bisa dibilang perang dengan Ukraina. Bang Nuim melihatnya seperti apa? Apakah memang ini yang saat ini juga dikhawatirkan dunia bahwa Rusia akan senekat itu? Itu dia, kalau dia kalap ya. Itu ada perkataan dalam bahasa kita, kalap ya. Jangan kalap nih. Jadi kalau kata orang Tapanuli itu sakitnya tidak seberapa, malunya itu. Ini malu yang sangat luar biasa bagi Rusia. Malu yang sangat luar biasa. Mengirimkan bala tentaranya. Dia tidak mau mengatakan itu serangan, tidak mau peperangan. Tapi dia bilang operasi militer dan lain sebagainya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Mandek seperti ini. Malunya bukan main. Dia maju kena, mundur kena, boleh katakan. Nah, sekarang coba lihat. Ada seorang sahabat dari Putin. Ini orang punya perusahaan namanya Wagner. Wagner ini perusahaan yang agak aneh dia. Wagner ini menyediakan tentara bayaran. Ya, istilahnya mercenary dalam bahasa Inggris, tentara bayaran. Seperti dulu di Prancis itu ada namanya Foreign Legion. Ya, Prancis itu sampai sekarang juga barangkali ada itu tentara yang terdiri dari penjahat-penjahat atau tentara yang melakukan desersi dan lain sebagainya dari negara lain masuk bergabung dengan Foreign Legion. Jadi disebutkan sebagai legion asing. Jadi semacam pasukan asing tapi di bawah kekuasaan Prancis pada waktu itu. Nah, sekarang ini sahabnya, ada sohibnya. Kalau di Indonesia juga disebut sohibnya. Ini teman dekat dari Putin mempunyai sebuah perusahaan bernama Wagner. Nah, perusahaan ini bergerak antara lain di bidang ya pasukan bayaran ini, tentara bayaran. Dan kabarnya pemimpin perusahaan ini sudah mendatangi banyak, kalau di Indonesia itu sebagai lembaga pemasyarakatan ya, di sini disebut penjara. Dia sudah mendatangi banyak penjara di Rusia. Dan dia mengatakan kepada orang-orang atau narapidana yang dihukum puluhan tahun, ada yang dihukum seumur hidup, ada yang sudah dihukum mati, tinggal menunggu eksekusi, dia mengatakan begini, daripada kalian tinggal terus di dalam penjara, nanti mungkin pula dieksekusi, kenapa tidak bergabung?
bergabung dengan perusahaan dia, dilatih kira-kira berapa hari barangkali, kemudian akan dikirimkan ke Ukraina. Nah, kalau dalam 6 bulan setelah bertugas di Ukraina mereka selamat, mereka pulang, mereka akan dibebaskan. Ini sudah saking paniknya. Ada seorang perempuan Rusia di interview dan dia mengatakan suami saya katanya dihukum 23 tahun. Sudah menjalani hukuman 13 tahun. Ketika saya pergi ke penjara untuk menjenguk dia, dikatakan dia sudah tidak di penjara ini. Di mana? Tidak disebutkan di mana. Jadi dugaannya bahwa suaminya itu sudah dilatih dan sudah dikirim ke Ukraina. Jadi ini seperti barangkali Sumayudi ingat ya tahun 60 berapa itu ada film buatan Hollywood namanya The Dirty Dozen. Jadi satu lusin orang kotor karena kotor ini karena mereka melakukan kesalahan ketika Nah, mereka ini adalah narapidana yang direkrut untuk menjadi assassin, dikirimkan untuk membunuhi jenderal-jenderal Nazi. Nah, ini cerita dongeng ya, ini cerita khayalan. Tapi nampaknya ini yang sekarang mau dilakukan oleh Rusia, barangkali terinspirasi dari film ini. Saking sudah paniknya, mereka ingin melakukan rekrutmen, mencari tenaga-tenaga yang bisa dilatih, orang-orang yang sudah tidak punya harapan di dunia ini, semoga mereka barangkali berasa, wah kalau bisa bertahan 6 bulan saja di Ukraina, mereka bisa kembali ke Rusia dalam keadaan bebas. Sudah sedemikian kalapnya Rusia sekarang ini, sehingga ini yang pimpinan Wagner ini naik helikopter mendatangi berbagai penjara di Rusia untuk menawarkan kepada orang-orang yang sedang menjalani hukuman 20 tahun, ada yang hukuman 30 tahun, ada hukuman seumur hidup, ada apa semua karena melakukan kejahatan pidana yang sangat berat, sehingga hukumannya begitu berat. Katakan, daripada kalian mati nanti di penjara ini, bukankah lebih baik kalian dilatih untuk menjadi tentara Rusia dan kemudian diterjunkan ke medan tempur Ukraina, dan kalau selamat selama 6 bulan di sana, mereka ditarik kembali ke Rusia lalu dibebaskan. Ini sudah ini suatu gejala, suatu isyarat kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ini tidak ditentang oleh pemerintah ceritanya. Dan itu sudah ada perempuan-perempuan atau istri-istri yang suaminya berada di penjara, diwawancarai dan mereka mengatakan, lah kami pergi menjenguk, suami udah nggak ada. Kemana tidak mau diberitahu. Jadi dugaannya mereka sudah dikirimkan ke Ukraina. Jadi bayangkan, mengirimkan penjahat-penjahat. Jadi padahal peperangan itu kan ada aturannya. Konvensi Geneva itu menentukan bahwa dalam peperangan itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Ya ini mereka mengirimkan orang-orang yang sudah terbukti sebagai penjahat, sebagai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana berat dan lain sebagainya, itu yang mau dikirim juga. Jadi di samping mobilisasi terhadap 300.000 orang ini barangkali sebagai kedok saja untuk menutupi rencana mengirimkan narapidana ke Ukraina. Ini lucu. Karena apa? Karena ini artinya kehidupan yang sebenarnya meniru seni. Film itu kan seni. Seharusnya seni itu yang meniru kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya. Ini kebalikan. Kehidupan yang sebenarnya ingin meniru seni. Jadi mereka barangkali pernah terkenang. Lihat film The Dirty Dozen. Dirty Dozen itu disebutkan 12 orang yang kotor itu karena ada pelanggaran yang dilakukan salah satu sehingga mereka tidak diberikan sabun dan sebagainya. Dan itu kabarnya yang paling berat itu cukur tapi tidak pakai sabun. Jadi bagaimana mereka harus cukur janggut, cukur itu tapi tidak, itu katanya sakitnya bukan alang kepala. Saya belum pernah coba karena saya kalau cukur saya pakai sabun untuk pakai itulah untuk basah. Jadi itu seakan-akan menjadi panduan sekarang ini oleh Rusia karena sudah saking terpojoknya. Ini memalukan sekali. Jadi mereka ikut di Syria juga nampaknya tidak begitu berhasil ya. Dan yang paling tidak yang sudah pasti itu sebagai Uni Soviet mereka pernah gagal total di Afghanistan. Nah sekarang Ukraina. Tapi itu seperti saya katakan, barangkali positifnya adalah bahwa Xi Jinping atau Tiongkok mungkin akan berpikir 2-3 kali sebelum melakukan sesuatu terhadap Taiwan. Bisa dibilang kolektif Barat yang saat ini berada di Ukraina itu mampu menahan Rusia, atau bisa dibilang saat ini Rusia kalahlah di Ukraina, yang itu membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan Putin saat ini sepertinya memang kebijakan-kebijakan yang putus asa, yang penting melakukan sesuatu
yang diharapkan akan membuat dia tidak malu. Tapi yang mengerikan dalam sebuah kebijakan yang tadi Bang Nuim bilang, penggunaan narapidana, ya kita paham juga bahwa perang itu memang tetap saja ada aturan main. Tapi ketika narapidana yang diturunkan, itu akan membuat aturan yang seharusnya berpayung pada kemanusiaan itu bisa saja tidak terjadi. Bukan seperti itu, Bang Nuim? Iya, kan sekarang ini coba beberapa kuburan massal dibongkar. Dan di situ kelihatan orang-orang yang telah tewas dan dikubur oleh tentara Rusia sebelum mereka mengundurkan diri. Itu banyak, ada yang tangannya diikat, ada yang lehernya diikat. Akhirnya secara kesimpulan ada gejala bahwa itu adalah kejahatan perang. Ya, itu kejahatan perang. Dan Presiden Ukraina sudah mengatakan bahwa ini kejahatan dan ini harus diadili. Nah, masalahnya sekarang begini, Iswayudi. Maksudnya begini, kalau sekiranya diadili oleh siapa? Tentunya oleh Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Belanda, di Den Haag barangkali ya, di Belanda. Masalahnya, Amerika, Israel itu tidak mengakui mahkamah ini. Sehingga tentara Amerika misalnya yang melakukan kejahatan perang tidak bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag ini. Begitu juga dengan Israel misalnya, karena mereka tidak mengakui mahkamah ini. Lalu kalau Rusia sekiranya akan diadili, seperti kita lihat kan, bahwa banyak penjahat-penjahat perang dari Serbia, itu seperti Radovan Karadzic itu yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Memang bisa terjadi. Tapi kalau Rusia misalnya mungkin sangat berat. Rusia akan mengatakan, kenapa kami mesti diadili di sana, sedangkan kalau ada tentara Amerika yang melakukan kejahatan perang tidak bisa diadili di sana karena Amerika tidak mengakui. Amerika tidak menjadi penanda tangan dari berdirikannya Mahkamah Pidana Internasional yang ada di Belanda itu. Jadi biarpun Ukraina sekarang ini berteriak-teriak mengatakan ini sudah jelas adalah kejahatan perang dan memang sudah peninjau internasional sudah datang ke Ukraina untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri Komisi Hak Asasi Manusia Internasional dan lain sebagainya untuk melihat benarkah ada kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Rusia. Kalaupun ada, apakah bisa kemudian apakah jenderal Rusia atau ke Putin sendiri, rasanya tidak masuk akal ya kalau Putin. Atau ada jenderal yang bisa dikorbankan, tapi Rusia akan mengatakan tidak bisa karena kami katanya tidak ingin agar jenderal kami diadili kalau sekiranya Amerika tidak mengakui mahkamah tersebut sehingga tidak ada penjahat atau tersangka penjahat perang dari Amerika yang bisa diadili oleh mahkamah yang ada di Belanda itu. Jadi keadaannya agak menguntungkan bagi Putin. Cuma bagi Putin bagaimana dia bisa menarik diri dari Ukraina tanpa kehilangan muka. Ini yang mesti dipikirkan oleh banyak ahli barangkali yang kemudian dibuat suatu skenario dan kemudian Putin mengatakan oke, kita berhenti, tarik semua dan lain sebagainya dan siapa yang akan melakukan pampasan perang? Siapa? Karena kerusakan yang terjadi di Ukraina termasuk gedung-gedung bersejarah, gedung-gedung yang punya nilai-nilai budaya yang begitu banyak yang sudah hancur luluh. Ini juga masalah yang harus dipikirkan secara serius karena bagi Rusia sendiri menarik diri saja masih rasanya belum cukup. Karena mungkin dia akan dituntut ya seperti kita. Waktu dijajah oleh Jepang ada pampasan perang dari Jepang yang diberikan kepada Indonesia kan. Nah ini apakah Ukraina nantinya tidak akan menuntut dan masyarakat internasional akan menekan terus agar Rusia memberikan pampasan perang. Berapa miliar yang harus dikeluarkan. Memang Rusia punya sekarang ini punya minyak, punya gas dan lain sebagainya memang. Tapi terbatas kemampuannya barangkali untuk melakukan pampasan perang terhadap Ukraina. Coba ada yang mengatakan kalau Rusia berhasil di Ukraina, maka dia nanti akan mengatakan, oh itu ada bagian Polandia yang juga bagian dari kami, itu ada bagian dari... Nah, ini bisa celaka nanti, dia akan menyebar kepada mana untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet. Kejayaan yang sebenarnya tidak secara nyata, tapi kejayaan sebagai citra. Uni Soviet itu mengirimkan Sputnik, mengirimkan Yuri Gagarin ke antariksa, manusia pertama yang keluar ke antariksa. Nah, negara-negara yang berbatasan sekarang ini dengan Rusia mengatakan kalau ada mereka yang memenuhi syarat untuk dimobilisasi oleh pemerintah Rusia untuk
ditarik untuk dilatih sebentar dan dikirimkan ke Ukraina. Kalau ada di antara mereka yang memenuhi syarat untuk itu, melarikan diri, mereka akan diusir katanya dari negara-negara yang berbatasan dengan Rusia karena mereka takut. Nanti ini barangkali dijadikan oleh Rusia sebagai dalih lagi, oh kamu menerima orang-orang yang harusnya dimobilisasi tapi melarikan diri ke daerah kamu berikan suaka, maka Rusia bisa juga masuk ke sana. Jadi keadaan memang agak centang perenang ini, agak luar biasa sekarang ini. Alhamdulillah bukan apa-apa, kita agak jauh lah dari tempat terjadinya semua ini. Ya, tapi kalau sekiranya terjadi di Taiwan, kita barangkali tidak luput dari kena getahnya kemana mana. Jadi kemungkinan dengan adanya kejadian ini, paling tidak secara positif bisa dikatakan mungkin Xi Jinping Tiongkok akan berpikir dua kali karena di Tiongkok sendiri pun sempat timbul keresahan ketika misalnya pesawat yang membawa ketua Kongres Amerika, yaitu Nancy Pelosi, tidak ditembak. Mereka mengharapkan banyak yang waktu itu yang mengikuti ya melalui digital dan lain sebagainya, yang mengharapkan bahwa pesawat tersebut ditembak ketika masih berada di udara dan tidak terjadi. Dan seakan-akan Xi Jinping hanya omong besar saja. Banyak juga orang di Tiongkok yang merasa kecewa ya, karena pemerintah mereka tidak bertindak setelah dengan terang-terangan boleh katakan ditunggangi oleh Amerika, oleh Taiwan. Ya, tapi dengan keadaan ini mungkin banyak yang di Tiongkok merasa ya udahlah, jangan dulu lah sekarang ini, jangan kita juga dipermalukan seperti Rusia dipermalukan oleh Ukraina. Bang Nuim, seperti apa menurut Bang Nuim saat ini negara-negara di Eropa atau Barat yang bisa dibilang mendukung Ukraina harus bersikap ketika sinyal untuk melakukan penghentian serangan diungkapkan oleh seorang Vladimir Putin, Bang Nuim? Ya, itulah bagi mereka sudah terlanjur. Nampaknya Barat tidak mau surut langkah, hatta satu langkah pun tidak mau. Jadi mereka seakan-akan mengambil kesempatan ini untuk betul-betul mempermalukan. Banyak yang mengatakan, kenapa mereka dahulu begitu gembar-gembor tentang NATO dan lain sebagainya, padahal NATO mengatakan tidak akan memperluas dirinya, cukuplah dengan beberapa negara anggota yang telah ada. Tahu-tahu NATO mulai memperbesar dirinya. Jadi ini nampaknya ada keterlanjuran ya di berbagai pihak. Tapi bagi Putin diperlukan suatu cara di mana dia bisa itulah tidak kehilangan muka, tapi menghentikan apa yang sudah terlanjur merupakan suatu kecerobohan yang dilakukan oleh seorang Vladimir Putin. Dan ini katanya juga mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan menghadiri G20 nanti di Bali di bulan November nanti karena dia tidak ingin berada terlalu jauh dari medan pertempuran boleh dikatakan. Nah, masalahnya sekarang ini kan ini memasuki musim dingin. Bisa dibayangkan pertempuran di musim dingin itu betapa beratnya. Kita tahu bagaimana tentara Hitler sendiri kewalahan ketika ingin menyerang Rusia di musim dingin. Bagaimana tentara Napoleon juga kewalahan karena musim dingin yang begitu dahsyat. Nah, ini kalau musim dingin ini apakah beban bagi Rusia akan lebih hebat lagi? Nah, kalau memang bebannya lebih hebat, apakah bisa nanti terpaksa ya Putin untuk menebus keterlanjurannya, kecerobohannya melakukan serangan ke Ukraina ini harus melakukan tindakan-tindakan yang ya sangat mengerikan tentunya kalau dia mengatakan akan tidak akan menggunakan segala macam cara ini. Jadi Barat juga harus bisa di sini memainkan suatu peranan di mana memberikan kepada Putin untuk dalam tanda kutip secara terhormat menghentikan kalau bisa dikatakan apa ya pertualangannya di Ukraina dengan terhormat. Karena ini bisa berbahaya bagi Putin sendiri. Memang dia tidak akan berkuasa seumur hidup. Tapi kita melihat bahwa di Uni Soviet itu kan biasanya dulu kita lihat orang seperti Khrushchev, Brezhnev, dan itu jadi sudah sampai uzur sampai masih terus terus berkuasa di sana. Ya, jadi Putin ini juga barangkali ingin mengikuti jejak mereka. Dia ingin terus berkuasa sampai barangkali dia mengalami kalau kata orang kita pikun atau demensia atau apa mungkin. Jadi ini hal-hal yang mesti adalah ahli-ahli yang pintar, ahli-ahli psikologi yang bisa membuat suatu skenario di mana Putin bisa surut langkah, menarik diri tanpa kehilangan muka. Kalau dalam keadaan sekarang ini kelihatannya sulit sekali. Mungkin barangkali NATO berani berkorban ya sedikit dengan mengatakan, oh kami tidak lagi akan mencari
anggota baru, bahwa negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet tidak lagi akan kami undang atau permohonan mereka untuk menjadi anggota NATO tidak akan lagi kami terima. Tapi kan Swedia, kemudian Finlandia juga yang dahulu netral tidak mau masuk jadi NATO, melihat apa yang dilakukan oleh Putin ini, akhirnya mereka juga ingin menjadi bagian dari NATO. Jadi nampaknya tindakan Putin ini betul-betul bukan win-win tapi loss-loss. Jadi bukan menang-menang tapi kalah-kalah dua-duanya. Dia akhirnya solution. Orang itu dia. Jadi bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Jadi diperlukan seorang yang sangat ahli lah untuk bisa memikirkan hal ini. Karena sekarang ini sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ini semuanya kutukan terhadap Putin, terhadap Rusia. Tapi baru saya mendengar berita tadi bahwa Menteri Luar Negeri Rusia sambil merokok katanya masuk ke dalam ruang sidang, santai saja, seakan-akan tidak ada terjadi sesuatu apapun. Dia tidak punya beban apapun di bahunya. Jadi apakah ini dagelan atau bagaimana? Sedangkan kita sudah lihat begitu banyak tentara Rusia yang tewas. Kalau resminya Rusia mengakui ada 5.800 atau 6.000 tentaranya yang tewas. Bayangkan, tentara Rusia masuk ke sebuah negeri kecil yang bernama Ukraina, bisa kehilangan sampai hampir 6.000 tentara. Ini macam Amerika dulu masuk ke Vietnam, 500.000 tentara di sana, hilang kira-kira 50.000 yang ini, tidak, gimana ya, di zaman sekarang ini kan abad ke-21, paling enggak Vietnam itu abad 20, bukan abad 21, ini kan abad 21. Bagaimana bisa bala tentara Rusia yang dianggap sebagai adik kuas, bisa hilang hampir 6.000 kabarnya, yang itu yang diakui oleh Rusia. 5.800 barangkali atau 5.900. Yang tidak diakui Rusia ada yang mengatakan puluhan ribu, mungkin 20.000 tentara yang sudah tewas. Kalau tidak, kenapa dia mesti melakukan mobilisasi terhadap 300.000, mau dikirim lagi dari 2 juta pasukan cadangan yang ada. Waduh, saya nggak mau jadi Vladimir Putin lah untuk sekarang ini. Makan tak sedap, tidur tak lena, kata orang kita. Nah, Bang, bisa dibilang pada saat kemarin ketika Rusia melakukan agresi ke Ukraina, Indonesia sebagai presidensi G20 coba untuk bisa dibilang mendamaikan atau mencarikan solusi jalan tengah antara kedua negara yang saat ini sedang bertikai. Nah, bisa dibilang saat ini Vladimir Putin memberikan sinyal untuk bisa dibilang juga menghentikan serangan ke Ukraina. Apakah Indonesia saat ini bisa kemudian memainkan lagi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua negara sebagai presidensi G20, atau dibiarkan saja, atau seperti apa, Bang Nuim? Agak sulit ya, karena waktu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina kepada Presiden Rusia, Ukraina membantah ya. Saya membaca itu di dalam Ukraina Pravda. Jadi ada koran resmi pemerintah koran resmi Ukraina mengutip Sekretaris Presiden Ukraina yang mengatakan tidak pernah kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada Putin. Kalau ada pesan yang ingin kami sampaikan, kami bisa menyampaikan secara langsung. Jadi, apakah ini kemudian mengurangi bobot dari apa yang istilah di Indonesia menjembatani ya antara Ukraina dengan Rusia? Apakah Indonesia kehilangan bobot karena dibantah? Jokowi mengatakan telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina kepada Presiden Rusia, tapi Ukraina mengatakan kami tidak pernah meminta kepada tamu kami, Presiden Joko Widodo dari Indonesia, untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada Presiden Putin. Jadi dalam hal ini mereka seakan-akan ya sudah kehilangan barangkali ya, tapi siapa tahu kehilangan kepercayaan kepada Indonesia, tapi siapa tahu mungkin dalam keadaan seperti ini bantuan itu dari manapun datangnya, apa boleh buat, terpaksa mungkin mereka terima. Tapi inilah yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina.
jumpa dengan Presiden Ukraina dan kemudian berangkat ke Rusia, jumpa dengan Presiden Rusia dan mengatakan setelah itu telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina kepada Presiden Rusia, langsung dibantah oleh Ukraina. Ukraina mengatakan kami tidak ada meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada Presiden Putin, karena kalau kami ingin menyampaikan pesan seperti itu, kami biasanya melakukannya secara langsung. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang saat ini kunci untuk penyelesaian ruang perdamaian ada di pihak Ukraina yang kalau bisa kita analisis mampu tidak memprovokasi Rusia. Namun ini sepertinya tidak mungkin karena saat ini Rusia lah yang menyerang Ukraina. Itu yang kita agak takut ketika Putin di musim dingin nanti, bisa dibilang kondisinya sangat tidak mungkin atau akan membebani keuangan negaranya, dan kemudian ketika mobilisasi yang dilakukan dengan narapidana, dengan hal-hal yang saat ini sedang dilakukan itu tidak berhasil, kemudian melakukan jalan pintas dengan menggunakan senjata-senjata yang kita harapkan tidak digunakan. Itu yang bisa dibilang ini harusnya jadi perhatian dunia untuk tidak memprovokasi suasana kenekatan Putin ini sendiri. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Betul, itu sangat betul. Tapi kalaupun tidak, nanti kalau sekiranya tidak dalam tanda kutip diprovokasi, nanti ada mungkin aja negara-negara besar lainnya yang berani melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Putin terhadap sebuah negara kecil. Jadi serba salah. Ini bagaimana mencari, kata orang itu, supaya rambut tak putus, tepung tak berserak. Ini yang penting. Untuk sementara ini kita berdoa sajalah. Ini jangan sampai terjadi perang nuklir untuk sementara ini dan bisa jalan tengah dan bisa boleh dikatakan didamaikan antara kedua ini. Karena Ukraina galaknya luar biasa dalam sambutan yang disampaikan oleh Presiden Ukraina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waduh, dia mulai menuntut ini, menuntut itu, seakan-akan dia yang berada di pihak yang menang sekarang ini. Bisa dibilang seperti itu. Dan kita berharap suasana yang terjadi di Ukraina dan Rusia itu tidak kemudian berefek domino dengan, bisa dibilang saat ini sudah ada efek dominonya ke beberapa suasana perekonomian di sejumlah negara. Terima kasih Bang Nuim atas masukannya. Kita berharap sinyal perdamaian atau sinyal untuk menghentikan serangan ke Ukraina ini akan berujung pada perdamaian dan kemudian juga membuat suasana dunia lebih damai dari saat ini. Dan insya Allah. Siap. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya, dan kita akan berjumpa lagi nanti Selasa minggu depan ya Bang ya, di session atau di program yang sama. Terima kasih Bang Nuim.